Sebagai warga Sejatrate, kita harus punya watak sifat yang pertama, yaitu berbudi pekerti luhur, tahu benar dan salah, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan keyakinan kita masing-masing. Untuk menjadi manusia yang berbudi pekerti luhur, kuncinya satu, yaitu kita harus bisa punya kejujuran, punya watak kejujuran dalam diri kita, baik jujur kepada diri pribadi kita, jujur pada organisasi, jujur pada masyarakat, bangsa dan negara ini. Kalau kita tidak punya kejujuran, maka habislah kita. Kita akan menjadi orang yang tersisih di dalam masyarakat ini. Yang kedua, sebagai warga Sejatrate, kita harus punya watak sifat, yaitu pemberani, tidak takut mati. Namun ini jangan diartikan sempit. Bukan berarti berani berkelahi, menjadi orang yang arogan, menjadi orang yang anarkis, suka berbuat ribut, membuat masyarakat tidak tentram. Itu salah besar. Pemberani tidak takut mati ini mempunyai makna bahwa kita sebagai manusia pada hakikatnya kita dihadapkan oleh tantangan dalam kehidupan ini. Sejak kita masih dalam kandungan orang tua, kandungan ibu kita dihadapkan dengan masalah, yaitu bagaimana orang tua kita, ibu kita mendapatkan yaitu gizi sehingga bisa memberikan asupan, kita bisa tumbuh menjadi janin yang pada saatnya kita lahir di muka bumi. Setelah kita lahir, begitu kita lahir kita nangis karena apa? Kalau orang tua kita mengatakan bayi lahir nangis itu karena takut menghadapi permasalahan yang ada di dunia ini. Oleh karena itulah maka kita mengajak saudara sekalian, kita hidup di dunia ini penuh dengan tantangan. Kita baru lahir, kita dihadapkan dengan bagaimana orang tua kita mampu menghidupi kita sehingga kita bisa tumbuh menjadi remaja yang akhirnya menjadi dewasa dan akhirnya menjadi tumbuh menjadi seorang yang mandiri. Setiap saat 24 jam kita dihadapkan dengan tantangan dalam kehidupan ini. Apabila kita tidak berani menghadapi tantangan dalam kehidupan ini, maka kita akan menjadi orang yang tersisih, orang yang lemah. Oleh karena itulah kami mengajak, hadapilah tantangan dalam kehidupan ini ibaratnya dengan tertawa, dengan kita selalu berdoa mendekatkan diri pada Tuhan, sehingga Tuhan akan memberikan rahmat-Nya pada kita. Insya Allah kalau kita jalankan semacam itu, kita akan menjadi orang yang disegani, dihormati, akan menjadi orang yang bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidup di dunia ini sampai nanti di akhirat kelak. Yang ketiga, sebagai warga Sejatrate kita harus punya watak sifat, yaitu soal kecil remeh kita mengalah, tapi kalau soalnya besar dan prinsip baru kita ini bertindak. Artinya bahwa apabila kita menghadapi permasalahan yang kecil sepele, maka sebaiknya kita mengalah. Karena mengalah bukan berarti kalah. Mengalah itu justru kita lebih mulia. Akan lebih mulia kalau kita memberikan maaf kepada orang lain sebelum mereka meminta maaf kepada kita. Jadi orang Sejatrate kalau dalam bahasa Jawa dikatakan punya watak sifat gung samudro pangaksami, suka memberi maaf kepada orang lain. Kalau memang soalnya besar dan prinsip, ibaratnya kita sudah memberikan, mengingatkan kepada orang tersebut, kita sudah ngalah, sudah mentok, ibaratnya belakang kita tembok, kiri tembok, kanan tembok, maka watak sifat sebagai pendekar tentunya tidak salah kalau itu kita keluarkan. Ibaratnya kita pandang masih sebagai manusia,
makannya sama, menghirup udara yang sama, maka kita ingatkan tidak mau, tinggal satu pilihan, kita atau mereka yang harus hidup di dunia ini. Kita mohon, kita serahkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Namun itu tentunya kalau sudah menyangkut nyawa kita. Ibu bapak hadirin sekalian, khususnya saudara kami keluarga besar Esa Teratai, watak sifat yang keempat orang Esa Teratai adalah harus berwatak sikap sederhana. Orang Esa Teratai tidak senang pamer, tidak suka sombong, tidak suka menyombongkan diri, tidak suka menunjukkan kepandaiannya di muka umum. Justru kita sebagai warga Esa Teratai ibarat padi, makin tua makin merunduk. Bahkan kita di Esa Teratai telah ditunjukkan tingkatan kita di dalam warga Esa Teratai ini disembunyikan, tidak ditunjukkan, tidak ditonjolkan. Tingkatan kita sebagai warga Esa Teratai yaitu diletakkan di belakang baju kita. Adanya lipatan baju di belakang. Kalau tingkat 1 lipatannya 1, tingkat 2 lipatannya 2, tingkat 3 lipatannya 3. Ini yang merupakan yaitu bahwa Esa Teratai atau warga Esa Teratai tidak suka menonjolkan diri, tidak suka pamer. Yang kelima sebagai warga Esa Teratai kita punya watak sifat suka memayu hayuning bawono, senang melihat kehidupan di dunia ini aman, tentram, damai, sejahtera. Tidak hanya diri kita, namun kita melihat dunia ini seutuhnya. Oleh karena itulah maka sebagai warga Esa Teratai kita punya tugas, tanggung jawab dan kewajiban menjaga dunia ini tetap aman, tentram, damai dan sejahtera. Ada pepatah mengatakan warga Esa Teratai ojo sok seneng gawe susah yang liyan, opo alane gawe seneng yang liyan. Sebagai warga Esa Teratai jangan suka melihat kesusahan orang lain, tapi jadilah warga Esa Teratai yang senang melihat orang lain itu bahagia, sejahtera, aman, tentram, damai. Jadi kalau ada warga Esa Teratai yang mempunyai watak arogan, anarkis, itu adalah salah masuk di Esa Teratai. Esa Teratai tidak segan-segan mengambil tindakan kepada saudara-saudara kita yang memang menyalahi aturan, tradisi, dan ajaran yang benar. Kita punya Dewan Harkat Martabat, ini ada Mas Eko. Tugas beliau lah kalau ada warga kita yang tidak bisa diatur, kita tidak segan-segan mengeluarkan saudara kita ini, mencabut haknya sebagai warga Esa Teratai. Oleh karena itulah saya ingatkan pada saudara sekalian, mari kita jaga harkat martabat dan nama baik persaudaraan kita ini. Selanjutnya saudara sekalian, pada kesempatan ini pula perlu saya sampaikan bahwa persaudaraan Esa Teratai pusatnya tetap di Madiun. Esa Teratai lahir di Madiun, berkembang dari Madiun, sampai kapanpun pusatnya tetap di Madiun. Persaudaraan Esa Teratai kita yang pusatnya di Madiun ini kita punya legalitas secara hukum. Yang pertama, kita telah memiliki hak paten dari Kemenkumham Republik Indonesia. Pada tahun 2006-2007, almarhum Kamas Tarmaji Budiarsono yang dulu juga sebagai Ketua Umum Pusat
beliau telah mempunyai pemikiran jauh ke depan. Dan sebelum tahun 2006-2007 tidak pernah ada pimpinan Desa Trate yang berusaha untuk mendaftarkan hak paten. Namun tahun 2006-2007 Kamas Tarmaji Budiarsono almarhum telah mendaftarkan dan memperoleh hak paten dari Kemenkumham RI. Memang di dalam keputusan Kemenkumham RI tertulis di sana bahwa pencipta hak paten tersebut adalah Kamas Tarmaji Budiarsono. Namun ini jangan dipelintir, jangan disalah tafsirkan bahwa Mas Tarmaji lah yang menciptakan Desa Trate. Bukan, Mas Maji tidak pernah mengatakan seperti itu. Tetap pencipta Desa Trate adalah pendiri Desa Trate, Ki Hajar Harjutomo. Kita telah memiliki 10 item hak paten dari Kemenkumham RI, mulai dari nama, lambang, logo, kemudian pelajaran mulai senam, jurus, pasangan, permainan senjata, kripen, belati, toya, ubor rampe pengesahan seperti ini, kemudian baju, mulai baju latihan, baju sakral, baju batik, sampai pun pada Mars Desa Trate telah dipatenkan oleh beliau. Dan alhamdulillah karena hak paten ini melekat pada pencipta, dan kalau sang pencipta ini tidak ada, maka hak paten itu turunnya kepada ahli waris, yaitu kepada Tarmaji beserta para putranya. Kita bersyukur karena pada tanggal 15 Mei tahun 2018 yang lalu hak paten tersebut telah diserahkan dan dibalik nama kepada Kang Mas Haji Subianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat hasil Parapatan Luhur tahun 2017 yang lalu. Legalitas kita yang kedua yaitu badan hukum. Desa Trate sebenarnya sejak dulu tidak pernah mendaftarkan badan hukum. Karena apa? Kalau kita sebagai organisasi kemudian mendapatkan badan hukum, maka kita akan menjadi organisasi yang profit oriented, organisasi yang memiliki badan hukum, maka punya kewajiban membayar pajak. Namun kenyataan berbicara lain. Pada saat tanggal 20 Oktober 2015 Mas Tarmaji Budiarsono meninggalkan kita, maka disitulah terjadi satu permasalahan intern organisasi. Ada beberapa oknum dari Persaudaraan Desa Trate ini yang tanpa memiliki legalitas apapun berusaha untuk menguasai padepokan. Namun alhamdulillah Bapak Kapolda Jawa Timur begitu mendengar laporan tersebut, beliau langsung memerintahkan agar pembukaan padepokan dibuka malam itu juga. Kalau tidak, Kapolda akan mengirim pasukan dari Polda Jawa Timur. Alhamdulillah kita bersyukur bahwa pengembangan padepokan hanya berlangsung beberapa jam saja, dan setelah itu kembali menjadi milik kita bersama. Dari peristiwa itulah maka 10 hari setelah Mas Maji meninggal, Mas Arif Suryono yang waktu itu mendapat SK sebagai Ketua Umum Pusat sampai dengan Parapatan Luhur menugaskan kepada Mas Bagus Rizky Jinarwan, putranya Mas Tarmaji, dan Mas Hari Wuryanto yang pada waktu menjadi Ketua Umum Yayasan Jati Trate untuk mendaftarkan badan hukum di Kemenkumham RI di Jakarta. Berangkat beliau ke Jakarta dan beliau mendaftarkan 4 nama, yaitu Setyati Trate, Setyati Trate Pusat Madiun, kemudian Persaudaraan Setyati Trate, dan Persaudaraan Setyati Trate Pusat Madiun. Dari 4 nama yang didaftarkan ini, 2 nama terakhir yang dilengkapi persyaratannya, dan keluarlah pengesahan badan hukum dari Kemenkumham RI.
Namun yang 2 sampai sekarang belum dicabut meskipun belum dilengkapi persyaratannya, sehingga tidak bisa digunakan oleh orang lain atau pihak lain. Nah, 2 badan hukum yang telah diberikan kepada kita yaitu Persaudaraan Sati Terate dan Persaudaraan Sati Terate Pusat Madiun. Namun perlu kita ketahui bahwa di Kemenkumham RI ada aturan, ada 3 kelompok pengesahan badan hukum. Yang pertama untuk perusahaan, apakah itu PT, UD dan sebagainya, maka nama yang diajukan tidak ada perubahan, langsung diterbitkan SK dari Kemenkumham. Kelompok yang kedua untuk yayasan, apakah itu yayasan pendidikan, apakah itu yayasan olahraga atau yayasan organisasi kemasyarakatan, termasuk yaitu organisasi pencaksilat, yaitu kita sendiri, maka nama yang diajukan itu ada aturan ditambahi kata perkumpulan oleh Kemenkumham RI, sehingga badan hukum yang diperoleh itu di depannya ada kata perkumpulan, sehingga menjadi Perkumpulan Persaudaraan Setia Hati Terate, dan yang satu Perkumpulan Persaudaraan Sati Terate Pusat Madiun. Karena yang mendaftarkan Mas Bagus Rizky, alamat KTP-nya di Desa Tanjung, Kabupaten Madiun, maka itu yang tertulis di SK Kemenkumham. Namun penggunanya pengesahan badan hukum tersebut adalah Persaudaraan Sati Terate dan Persaudaraan Sati Terate Pusat Madiun. Ini yang kadang-kadang di media sosial dipelintir, ya, ditafsirkan yang lain bahwa Mas Bagus, Mas Hariwur mendirikan perguruan baru dengan nama PPSHT dan PPSHTPM. Ini yang tidak benar, itu berita bohong, hoax. Dan kita bersyukur bahwa badan hukum tersebut pada tanggal 15 Juli 2018 yang lalu, bersamaan dengan peringatan 1000 hari meninggalnya Mas Tarmaji Budiarsono, badan hukum tersebut telah diserahkan dan dibalik nama kepada diri saya selaku Ketua Umum Persaudaraan Sati Terate Pusat Madiun hasil Parapatan Dhuwur tahun 2017. Legalitas kita yang ketiga yaitu badan hukum dari Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia terhadap Yayasan Setia Hati Terate, di mana Setia Terate mendirikan yayasan pada tahun 1982, yang waktu itu kita diberikan penawaran oleh Wali Kota Madiun terhadap sebidang tanah bekas bengkok, namun harus mengganti. Nah, pada saat itu kita belum punya yayasan. Kalau organisasi Setia Terate yang minta, maka tidak mungkin diberi, karena pasti perguruan yang lain akan minta yang sama. Oleh karena itulah kita kemudian tahun 82 mendirikan yayasan pendidikan, yaitu kita mendirikan lembaga pendidikan berupa SMA Setia Terate dan SMK Kusuma Terate. Akhirnya tahun 82 itu akta notaris yang dibuat diajukan kepada pemerintah Kota Madiun, dan kita bersyukur pemerintah Kota Madiun mengabulkan, meskipun kita harus membeli tanah tersebut waktu itu harganya 10 juta rupiah tahun 82. Kalau sekarang nggak tahu berapa miliar. Kemudian tahun 2014 yang lalu, ketika Mas Maji masih ada, Mas Maji telah menyempurnakan, yaitu pendiri yayasan itu diganti, disempurnakan, diperbarui. Kemudian pengurus yayasan juga diperbarui, dan kemudian didaftarkan untuk mendapatkan pengesahan dari Kemenkumham RI. Alhamdulillah, kita bersyukur pengesahan badan hukum untuk Yayasan Setia Terate telah kita dapatkan.
pada tahun 2014. Dan itu merupakan legalitas hukum kita terhadap Yayasan Sejati Terakhir. Dan di dalam SK Kemenkumham RI di sana tertulis ada 9 nama sebagai pendiri Yayasan Sejati Terakhir. Yang ketuanya adalah Mas Tarmaji Budiarsono. Dan sebagai ketua umum Yayasan Sejati Terakhir adalah Mas Hari Wuryanto, yang saat ini beliau telah dilantik sebagai Wakil Bupati Madiun. SK Kemenkumham RI untuk yayasan ini sampai sekarang masih tetap kita pegang dan belum pernah dan tidak dicabut oleh Kemenkumham RI kita. Jadi kita masih sah sebagai pemilik Yayasan Sejati Terakhir. Jadi kalau ada berita-berita tentang yayasan yang tidak benar, maka janganlah mudah percaya. 3 hal inilah saya minta untuk dapat disosialisasikan, disampaikan pada saudara kita yang tidak paham terhadap kondisi organisasi kita. Oleh karena itulah maka selanjutnya kepengurusan Persaudaraan Sejati Terakhir di cabang Belu ini, karena tetap mengakui sebagai pusatnya ada di Madiun, maka tentunya kewajiban daripada pengurus baru ini untuk menjaga legalitas hukum kita. Dan silakan saudara untuk bisa bergabung dengan perguruan pencaksilat yang ada di Belu ini melalui wadah LIPSI, sehingga saudara bisa memberikan sumbangsinya terutama di dalam mempersiapkan atlet-atlet atau pesilat-pesilat yang mampu meraih prestasi baik di tingkat lokal, regional, nasional, bahkan mungkin sampai internasional. Ibu bapak hadirin sekalian yang saya hormati, pada kesempatan ini pula kita keluarga besar Sejati Terakhir patut bersyukur karena kita mendapatkan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, yaitu antara lain yang pertama, pada tahun ini kita keluarga besar Sejati Terakhir bersyukur karena kita beberapa waktu yang lalu, tepatnya pada bulan Agustus, mendapatkan sertifikat rekor dunia dari MURI, yaitu dari Museum Rekor Indonesia, terhadap pelaksanaan latihan bersama siswa tingkat putih se-Jawa Tengah dan DIY yang dilaksanakan di Akademi Kepolisian Semarang, yang dihadiri lebih dari 15.000 lebih, dan disitulah kita mendapatkan rekor dunia MURI. Yang kedua, dan sekalian, pada bulan Agustus yang lalu kita juga mendapatkan anugerah kebahagiaan, yaitu ada 3 saudara kita dari keluarga besar Sejati Terakhir ini yang mendapatkan sertifikat tingkat nasional dari Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dengan nama sertifikatnya adalah Citra Satya Lancana Bakti Bela NKRI. 3 sertifikat tersebut diberikan bersama-sama dengan 50 penerima yang lain. Ada gubernur, ada wali kota, bupati, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, juga ada dari rektor, ada dari dosen, juga ada yang menciptakan mobil listrik dan sebagainya. Nah, kita 3 di antara 50 tersebut diberikan yang itu yang pertama kepada Kang Mas Haji Subianto Reza selaku Ketua Dewan Pusat hasil Parapatan Luhur tahun 2017. Sertifikat yang kedua diberikan kepada diri saya selaku Ketua Umum Pusat hasil Parapatan Luhur tahun 2017.
Dan yang ketiga, sertifikat tersebut diberikan pada saudara kita yang hari ini hadir, yaitu Mas Kolonel Infantri Haji Eko Praitno SH. Sertifikat tersebut diberikan atas dasar penilaian yang dilakukan selama bertahun-tahun, yaitu terhadap apa yang kita lakukan, terutama di dalam kita mensosialisasikan, menggerakkan para generasi muda untuk bisa memiliki yaitu jiwa patriotisme, cinta tanah air, bangsa dan negara, menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Tentunya ini kami dapatkan bertiga bukan karena kami pribadi, namun tentunya atas dukungan dari saudara sekalian, keluarga besar Desa Trate, baik yang ada di seluruh wilayah Indonesia maupun di luar negeri. Oleh karena itu, pada kesempatan ini pula kami mewakili bertiga menyampaikan penghargaan dan terima kasih kami pada saudara-saudara sekalian yang telah mendukung terhadap kegiatan di dalam kita, yaitu menyatakan sikap menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya yang berikutnya, kita juga bersyukur karena pada tahun ini pula kita mendapatkan satu kebanggaan dalam pesta olahraga tingkat Asia di Asian Games yang dilaksanakan di Jakarta dan Palembang. Ada beberapa saudara kita yang berhasil menyumbangkan medali emas, medali perak dan perunggu, sehingga perolehan medali negara kita meningkat cukup tajam, melebihi target yang telah ditetapkan. Khususnya kita insan pencak silat Indonesia mampu menyumbangkan 14 medali emas. Kalau tidak keliru, pencak silat merupakan cabang olahraga yang menyumbangkan medali emas yang terbanyak. Berikutnya, rasa syukur kita bertambah karena pada tahun ini keluarga besar Persaudaraan Desa Trate menyelenggarakan pemesanan warga baru tingkat 1 dari seluruh wilayah yang ada di tanah air dan di beberapa negara, yang jumlahnya meningkat cukup tajam. Berdasarkan laporan sementara, telah masuk calon warga baru tahun ini sebanyak 62.000 lebih yang akan disahkan atau diresmikan sebagai warga baru. Tentunya semua itu adalah atas jerih-payah dari saudara sekalian, khususnya para pengurus yang ada di cabang, ranting, rayon, komisariat yang ada seluruh cabang, baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Dan juga pada tahun ini pula kita keluarga besar Persaudaraan Desa Trate yang berpusat di Madiun, kita mengukuhkan saudara kita warga tingkat 2 baru sebagai perwira-perwira Desa Trate yang baru, sebagai tokoh-tokoh Desa Trate yang baru, sebanyak 498 dari seluruh wilayah Indonesia ini, dari Aceh sampai Papua. Mudah-mudahan dengan bertambahnya warga tingkat 2 yang nantinya menjadi pimpinan-pimpinan di cabang-cabang akan semakin guyup, semakin rukun, semakin bermartabat dan semakin bermanfaat bagi masyarakat, bangsa dan negara ini. Dan yang berikutnya, kita juga bersyukur pada tahun ini kita telah mengukuhkan warga tingkat 3, yaitu kita amanahkan kepada Kang Mas Haji Subianto Reza sebagai Ketua Dewan Pusat Persaudaraan Desa Trate. Sehingga lengkaplah pengesahan tahun ini, pengesahan yang istimewa, ada tingkat 1, tingkat 2, dan tingkat 3.
SDKT mengesahkan atau mengukuhkan warga tingkat 2 dan tingkat 3 tidak asal, tidak sembarangan, namun melalui satu pendidikan, melalui satu pendaftaran yang sangat berat, sehingga harapannya tidak mengecewakan pada kadang-kadang SDKT. Demikian juga untuk tingkat 3 kita hanya mengukuhkan satu orang warga tingkat 3. Beliau yang kita amanahkan, kita dukung bersama sebagai warga yang tertinggi di SDKT, dapat membawa keluarga besar SDKT ini menjadi lebih guyup rukun lagi. Itulah beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Dan sebelum saya mengakhiri sambutan ini, maka marilah kita selalu bersemboyan selama matahari masih bersinar, selama bumi masih dihuni oleh manusia, selama itu pula persaudaraan sejati Trate tetap kekal, abadi, jaya. Akhirnya terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan dalam kami menyampaikan kata sambutan ini. Akhirnya kami akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dilanjutkan dengan penjelasan makna keselamatan. Mohon maaf Bapak Ibu hadirin sekalian yang saya hormati. Mari